Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita memulai pelajaran siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Apakah masih ada yang di luar? Atau mungkin sedang makan siang di kantin? Semuanya sudah makan siang kan? Baik. Langsung saja kita mulai pelajaran untuk siang hari ini. Maaf saya duduk karena kaki saya sedang sakit. Jadi siang hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang konversasi atau percakapan. Dari kalian masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu, yaitu apa yang dimaksud dengan konversasi? Semoga kalian masih ingat ya, karena materi ini baru kita bahas minggu lalu. Jadi siang hari ini kita akan membahas tentang prinsip dan etika serta norma dari konversasi. Yang pertama adalah prinsip. Konversasi memiliki dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama adalah prinsip yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh peserta tutur agar percakapannya terdengar koheren. Jadi dalam percakapan harus ada prinsip kerjasama. Yang dimaksud kerjasama itu antara kita, antara saya dengan kalian misalnya, harus memiliki hubungan atau sangkut paut. Jadi apa yang kalian bicarakan itu ada sangkut pautnya. Misalkan saya bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah makan? Lalu kalian menjawab, iya, kami sudah makan. Jadi setiap kalian sedang melakukan percakapan dengan seseorang, itu kalian harus memiliki prinsip kerjasama. Bukan prinsip kerjasama yang kalian sepakat, oh ya, saya akan bertanya seperti ini, lalu nanti kamu menjawab seperti ini. Bukan seperti itu. Tetapi secara otomatis, jika kalian bercakap dengan seseorang, kalian pasti memiliki kerjasama atau sangkut paut. Jadi obrolan kalian itu nyambung. Enggak yang ini tanya apa, terus lawan bicaranya tanya apa, bukan seperti itu. Lalu yang nomor 2 adalah prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan diperlukan untuk melengkapi prinsip kerjasama dan mengatasi kesulitan yang timbul akibat penerapan prinsip kerjasama. Pelanggaran prinsip kerjasama adalah bukti bahwa di dalam berkomunikasi, kebutuhan penutur dan tugas penutur tidaklah untuk menyampaikan informasi saja, tetapi lebih dari itu. Di samping untuk menyampaikan amanat, kebutuhan dan tugas penutur adalah menjaga dan memelihara hubungan sosial pendengar. Jadi dalam percakapan itu harus memiliki kesantunan. Jadi entah dengan siapa kalian berbicara, entah dengan yang lebih tua, yang sebaya dengan teman kalian misalnya, atau teman sekelas atau teman tetangga kelas, atau dengan yang lebih muda dari kalian, kalian harus memiliki kesantunan. Jadi walaupun itu teman sebaya kalian harus menggunakan bahasa yang ya kalau sudah teman biasanya kan memang mungkin tidak seformal dan mungkin tidak sesopan jika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua. Tetapi kalian juga harus memiliki kesantunan. Jika kalian ingin bercanda, silakan bercanda tetapi jangan kelewat batas. Jadi lawan bicara kalian itu tidak tersinggung jika kalian misal bercanda yang mungkin melebihi batas atau mungkin omongan kalian ada yang sedikit kasar. Jadi omongan kalian itu tidak menyinggung lawan bicara kalian. Itu adalah prinsip dari konversasi. Lalu selanjutnya adalah norma dan etika dari konversasi. Norma-norma percakapan adalah aturan-aturan yang berlaku selama percakapan.
Ada beberapa. Yang pertama adalah bercakap atau berbicara menggunakan bahasa yang santun apabila percakapan dalam situasi formal. Jadi dalam bercakap-cakap harus menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Tidak berbelit-belit dan tidak menggunakan bahasa yang mungkin bahasa gaul, karena tidak semua orang dan tidak semua anak itu gaul. Terutama saat situasi formal. Jadi saat kalian sedang presentasi di depan kelas, walaupun kalian mempresentasikan hasil kerja kalian kepada teman kalian, tetapi kalian mempresentasikan di dalam kelas. Dan di kelas itu adalah forum formal. Jadi walaupun kalian berbicara dan mempresentasikan dengan teman sebaya kalian, kalian tetap harus menggunakan bahasa yang formal. Terlebih lagi jika kalian sedang mengikuti seperti misal kalian mengikuti seminar. Dari penutur yang mempresentasikan seminar pasti menawarkan siapa dari audiens yang ingin bertanya. Jika kalian ingin bertanya, kalian harus menggunakan bahasa yang santun dan bahasa yang formal, karena kalian sedang berada di forum yang formal. Yang nomor 2 adalah berusaha mendengarkan percakapan lawan bicara dengan penuh perhatian. Jadi, jika kalian berbicara dengan teman, atau mungkin dengan orang tua kalian, atau adik kalian, atau siapapun itu, kalian harus memperhatikan lawan bicara kalian. Jadi, lawan bicara kalian itu merasa diperhatikan gitu loh. Bisa mungkin diberi tanggapan, misalkan lawan bicara kalian bercerita, kalian dengarkan dengan seksama. Jangan sambil mainan HP, atau mungkin sambil teleponan, atau mungkin kalian bercakap-cakap dengan siapa, atau malah tidak mendengarkan sama sekali, atau ada juga yang ditinggal tidur. Jadi, jangan. Berikan perhatian yang penuh kepada lawan bicara kalian. Yang nomor 3 adalah tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicara. Jadi kita hormati lawan bicara kita. Setiap kita melakukan percakapan, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jangan dipotong. Jika ingin memotong, jika kita ingin menyampaikan pendapat atau ingin menyampaikan sesuatu, tunggu lawan bicara kita selesai bicara dulu. Setelah lawan bicara kita selesai, baru itu adalah giliran kita untuk menyampaikan pendapat kita. Jadi jangan pernah memotong pembicaraan lawan bicara kita, karena itu tidak sopan. Baik, ternyata norma-norma dan etikanya cuma ada 3. Bisa dipahami kan? Jadi bercakap-cakap merupakan kegiatan yang senantiasa kalian lakukan setiap hari. Dalam percakapan itu, kalian dituntut untuk mengemukakan gagasan, pendapat, dan pandangan tentang suatu permasalahan. Gagasan, pendapat, dan pandangan yang diungkapkan tiap orang berbeda-beda dengan didukung alasan serta bukti-bukti yang berbeda pula. Jadi setiap kalian sedang bercakap dengan seseorang atau mungkin memecahkan suatu masalah dengan teman kalian atau siapapun itu, setiap orang itu pemikirannya beda-beda dan sudut pandang mereka itu beda-beda. Jadi setiap kali kalian berbincang-bincang atau bercakap, jangan menuntut lawan bicara kalian untuk memiliki pemikiran yang sama dengan pemikiran kalian. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Mungkin menurut sudut pandang kalian seperti ini, menurut sudut pandang lawan bicara kalian beda lagi. Jika kalian sedang menghadapi masalah,
pendapat-pendapat dari kalian dan pendapat dari lawan bicara kalian itu bisa ya mungkin lebih mudah memecahkan masalah karena solusinya dari beda pandangan, dari sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan menuntut atau mengharuskan lawan bicara kalian untuk memiliki pemikiran yang sama dengan kalian. Baik, sepertinya cukup. Sampai di sini paham? Semoga paham ya. Jika sudah paham, saya akan memberikan tugas. Buatlah contoh percakapan dengan teman sebangkumu. Bebas temanya mau apa. Mau mungkin suatu masalah atau mungkin tentang sekolah, tentang kegiatan keagamaan, kegiatan di sekolah atau apapun, terserah percakapan. Tulis dalam buku tugas, lalu kumpulkan ke meja saya, paling lambat besok pagi. Tugas ini akan saya gunakan untuk presensi, jadi yang tidak mengumpulkan akan saya anggap tidak masuk. Untuk ketua kelas, tolong ya, dikoordinir teman-temannya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.